Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahma. Saya dari kelas 4E Program Studi Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan web sederhana yang saya buat mengenai sistem rumah sakit. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi, ini merupakan tampilan awal dari sistem yang saya buat. Untuk PHP sendiri, ketika kita memasukkan nama foldernya, dia akan otomatis membuka file index.php. Nah, file index.php di sini fungsinya adalah untuk menu login. Akan tetapi, bila kita belum memiliki akun sebelumnya, maka kita dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5.2.0 di mana saya mengambil datanya secara online. Lalu di sini saya membuat tabel untuk form pembuatan akunnya, yang mana nantinya akan ada email address, nama lengkap, username, dan password. Di sini ada method post dengan action reg process.php. Jadi, di mana nantinya data yang ada pada form ini itu akan dikumpulkan dan dikirim ke reg process.php. Lalu di reg process.php sendiri itu dia akan mengincludekan file koneksi.php atau file yang bertugas menghubungkan file PHP dan database MySQL. Untuk sintaksnya di sini cukup simpel ya teman-teman. Nah, kita hanya tinggal menuliskan satu variabel, namun variabelnya itu query MySQL iConnect dengan parameternya yaitu hostname atau localhost, user database atau root, password user. Nah, untuk password ini itu memang tidak disetting sejak awal ya teman-teman, dan ada database name. Jadi nantinya akan menyesuaikan. Bila terjadi perubahan maka dapat dirubah. Selanjutnya kita kembali ke reg process.php. Jadi setelah mengambil include dari koneksi.php, dia akan mengambil semua data yang dikirimkan oleh form. Nah, karena di form metodenya itu method post, maka di sini juga method post. Lalu dibuatlah variabel baru untuk mengambil datanya. Selanjutnya pada password di sini ada MD5. Nah, MD5 ini ibaratnya seperti enskripsi ya teman-teman. Jadi, ketika masuk ke database, misal kita memasukkan 1234 sebagai passwordnya. Nah, ketika masuk ke database-nya itu tidak langsung 1234, akan tetapi berubah menjadi kata-kata atau angka acak. Kemudian di sini kita membuat variabel baru di mana ini akan berfungsi untuk menambahkan data. Nah, untuk menampung data-data tersebut, di sini saya menggunakan user account, dan untuk data-datanya terdiri dari email, nama, uname, dan password. Untuk ID sendiri di sini tidak saya terapkan karena sebelumnya saya sudah men-setting itu menjadi auto increment. Jadi dia akan bertambah secara otomatis sesuai bertambahnya data. Kemudian bila variabel reg ini sudah berjalan, maka dia akan menampilkan script alert yaitu berhasil membuat akun, di mana selanjutnya dia akan berpindah ke menu login. Namun jika tidak berhasil, dia akan menuju ke menu registrasi. Selanjutnya kita akan diarahkan lagi ke menu login sebelumnya. Kurang lebih sama, di sini menggunakan method post actionnya itu log process.php. Di log process.php ini berbeda ya teman-teman. Jika tadi sebelumnya kita menggunakan query SQL insert, di sini kita menggunakan query select.
di mana perbandingannya itu jika uname sama dengan variabel username yang merupakan variabel post uname tadi, begitupun dengan password. Selanjutnya ini sama, jika berhasil maka akan muncul script berhasil masuk, dan jika tidak berhasil atau gagal maka akan muncul script gagal masuk. Nah, ketika berhasil masuk, di sini kita akan diarahkan ke dashboard.php. Nah, berikut ini kita sudah berada di dashboard ya teman-teman. Karena di sini saya membuat sistem dari sisi pengguna, maka pengguna tidak bisa sembarang untuk mengedit data. Nah, lalu siapa yang bisa mengedit data? Jadi, yang dapat mengedit data itu hanya admin ya teman-teman. Nah, untuk jadwal praktek dokter ini, kita bisa menambahkannya pada database prak_dokter. Nah, sebelumnya untuk membuat database itu kita bisa membuka phpMyAdmin, selanjutnya klik new, lalu akan muncul di situ ada database name. Nah, di sini kita beri nama database yang akan kita buat, selanjutnya klik create untuk membuat database tersebut. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuatnya dengan nama uas_pbw. Nah, di dalam database yang sudah saya buat ini itu terdapat tabel prak_dokter, kemudian ada user account, pembelian, janji, daftar_obat. Nah, selanjutnya bila teman-teman ingin menambahkan tabelnya, teman-teman bisa mengklik new ya. Nah, lanjut kita kembali ke penjelasan sebelumnya. Jadi untuk jadwal praktek dokter ini kita bisa menambahkannya pada database prak_dokter ya teman-teman. Di sini tinggal kita klik. Kemudian jika kita ingin menambahkan data pada praktek dokter, kita bisa mengklik insert. Lalu tinggal kita masukkan nama dokter, lalu kemudian ada poli, hari, dan pukul. Nah, untuk ID sendiri itu dikosongkan saja ya teman-teman, karena sebelumnya sudah disetting. Nah, jadi nanti itu untuk ID dia akan menyesuaikan dengan bertambahnya data. Jika sudah, lalu klik go dan data tersebut akan bertambah. Nah, selanjutnya masuk ke dashboard.php, tetapi hanya untuk mencetak data yang dituju saja. Di sini juga ada include koneksi.php yang seperti tadi, dan ada error report. Nah, ini itu seperti untuk menahan agar error message dari PHP tidak tampil. Pada form selanjutnya, ini dia akan mengambil data dari data ID. Makanya di sini if ID tidak sama dengan 0, dia akan mengincludekan buat janji.php. File ini masih sama dengan yang tadi, hanya bedanya itu kita mengambil data berdasarkan link yang sebelumnya. Kemudian karena akan menampilkan semua pesanan, maka kita bisa menggunakan query select saja. Perhatikan di sini pada nama dokter, hari, dan pukul sudah diset disable. Namun untuk nama pasien itu sendiri masih bisa kita input secara manual. Nah, di sini untuk nama pasien kita membuat seleksi kondisi apakah sama dengan 1, seperti itu ya teman-teman. Jadi bila sama dengan 1 akan memanggil ID dan nama pasien dengan menggunakan metode post tadi. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu menampilkan tabel dari data yang sudah kita masukkan ke database buat janji. Untuk bagian janji yang sudah dibuat ini kita menggunakan inner join karena antara janji ataupun dokter tidak ada yang memiliki informasi gabungan. Untuk query-nya itu sendiri
di sini yaitu seperti yang terlihat pada baris ke 127 ya teman-teman. Dan di sini ada inner join. Jadi untuk menggabungkan di mana kedua data yang ada pada tabel itu sama ya teman-teman. Sebagai contoh, ID yang ada di prak_dokter 2 dan di janji juga 2, maka itulah yang akan dicetak. Kemudian menggunakan while loop lagi. Nah, di sini ada MySQL Fetch Assoc. Nah, ini itu untuk memecah data si janji dokter ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada hapus underscore janji. Jadi ketika kita mengklik si hapus janji ini, maka dia akan menghapus janji yang ada di bawah sini ya teman-teman, yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pack obat. Untuk filenya di sini saya beri nama dash.php. Sebetulnya ini sama saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya berbeda di include-nya saja. Di sini menggunakan include daftar underscore obat.php. Nah, perhatikan di sini dia mengambil data dari data underscore obat. Nah, selanjutnya untuk file beli underscore obat ini masih sama seperti sebelumnya, query-nya juga sama. Di sini menggunakan select. Untuk hapus juga ini masih sama ya teman-teman dengan yang sebelumnya, hanya bedanya pada file penyimpanannya saja. Nah, untuk data obat di sini juga bisa ya teman-teman ditambahkan datanya. Caranya sama seperti praktek dokter. Kita klik tabelnya, kemudian kita klik insert. Nah, teman-teman bisa masukkan nama obatnya, kemudian harganya, dan lain sebagainya. Setelah itu bisa mengklik go, dan data obat pun akan bertambah. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya di sini saya akan menampilkan sistem rumah sakit yang telah saya buat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.